Hargo dan Dr. Andi, ini udah di 10.05 dan kebetulan sudah ada 54 partisipan. Mungkin akan kita mulai aja ya, Dok? Ya. Oke, sebentar filenya dibuka dulu. Oke, silahkan Dr. Andi dan Dr. Hargo untuk memulai webinarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ami. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami dari Yakes Area 5 Surabaya akan sharing tentang topik pencegahan COVID-19 dan tata laksana non-farmakologis pada kasus yang belum terkonfirmasi. Mohon maaf, sebelumnya agak panjang. Intinya adalah tentang pencegahan dan tata laksana di mana pasien belum terkonfirmasi, jadi belum pemeriksaan swab yang positif. Jadi, udah jawabannya. Positif. Sama Kemudian juga, Pak, karena saset. Dan tata laksana yang tidak menyangkut obat-obatan. Jadi mungkin akan tentang isolasi mandiri dan apa yang harus dilakukan pada saat isolasi mandiri. Topik hari ini adalah tentang itu. Baik, kita mulai slide pertama. Jadi apa COVID-19 itu? Pada awalnya tanggal 31 Desember 2019 di Tiongkok melaporkan suatu kasus pneumonia, ya, jadi radang pada paru yang misterius yang tidak diketahui penyebabnya, langsung menimbulkan kasus yang cukup banyak. Sebelumnya sebenarnya ada dua jenis penyakit coronavirus yang sudah diketahui, yaitu disebut dengan SARS yang pernah kita dengar pada saat tahun 2003 ya. Jadi severe acute respiratory syndrome ini juga disebabkan karena suatu corona. Kemudian juga ada juga virus MERS ya, Middle East Respiratory Syndrome. Waktu itu di Timur ya, diawali di Arab Saudi. Ini juga disebabkan karena coronavirus. Mengenai tanda dan gejala umum dari infeksi COVID-19, antara lain adalah gangguan pernafasan yang akut, seperti demam, batuk, sesak. Ya. Masa inkubasinya rata-rata 5-6 hari, tetapi bisa sampai juga 14 hari. Nama corona diambil dari bahasa Latin, ya. Corona artinya adalah mahkota, karena bentuk virus ini mungkin Bapak Ibu sudah lihat ya di internet itu, jadi virus ini ada seperti mahkotanya, seperti mahkota. Ya, yuk, next. Slide selanjutnya. Apa tanda dan gejala dari virus corona? Yang paling sering adalah demam, ya, atau riwayat demam. Jadi misalkan hari ini ada demam, kemarin pernah demam itu juga masuk. Kemudian batuk, ya, hidung tersumbat, pilek, gangguan indera penciuman, ya, juga sakit tenggorokan, bahkan ada beberapa yang diare. Kemudian ada juga rasa kelelahan, letih dan lesu. Bahkan kalau berat, si penderita sampai merasakan sesak nafas. Terus kemudian bagaimana cara penularan COVID-19? Penularannya melalui suatu droplet infection. Jadi droplet ini adalah percikan air liur ataupun dari hidung, ya, ketika kita batuk, ketika kita bicara, ketika kita tertawa, itu melalui droplet ini. Jadi ada partikel kecil yang keluar. Kemudian masa inkubasi tadi sudah disebutkan ya, rata-rata 5 hari, tapi beberapa kasus bisa sampai 14 hari, jadi setelah kena masuk virus itu baru ada gejala sekitar rata-rata 5 hari. Ada yang disampaikan sampai 14 hari ada. Ya. Bisa juga melalui penularan melalui kontak langsung. Kita berjabat tangan, berciuman, ya, dengan sumber
yang ada infeksinya. Kemudian juga kita menyentuh dengan permukaan benda-benda yang terkontaminasi. Karena virus ini pada benda-benda yang terkontaminasi tersebut bisa bertahan sampai beberapa jam, bahkan sampai 1 hari, 2 hari. Jadi penularannya melalui hal-hal itu. Ketika kita menyentuh barang-barang yang terkontaminasi, kita belum cuci, masuk ke mulut, masuk ke hidung, kita akan tertular. Selanjutnya. Nah, bagaimana prosedur pencegahannya? Yang penting adalah cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Ini yang paling penting. Ya. Setelah keluar rumah, setelah membeli apa, setelah minum, mau makan, dan sebagainya, setelah berinteraksi dengan orang, selalu harus cuci tangan dengan air dan sabun. Ya, cuci tangan yang benar ya. Di video-video yang tersebar di internet sudah banyak ya. Ada 6 langkah itu cuci tangan yang benar. Ya. Kemudian jangan sentuh area wajah lah, hindari menyentuh bagian mulut, bagian hidung sebelum kita melakukan cuci tangan, ya, karena bisa melalui mulut, hidung, bahkan juga melalui mukosa mata. Ya. Kemudian juga hindari makanan di luar, ya, hati-hati membawa makanan di luar, ya. Kalaupun harus memakan, harus kondisi cuci tangan sebelum makan, ya, agar virus tidak bisa masuk. Kemudian prosedur pencegahan yang lain, nah ini jangan asal pegang. Kalau kita ke tempat umum, hindari memegang tangga, tiang, lihat juga benda-benda di mana orang-orang berkumpul banyak. Ya, hindari karena hal-hal itu tersebut sering dipegang oleh banyak orang. Ya. Jadi itu bisa menjadi sumber penularan. Kemudian tetap berolahraga untuk menjaga sistem imun kita. Kemudian juga yang diperhatikan adalah makanan. Makanan tentunya yang bergizi dengan pola gizi yang seimbang, ya. Kemudian juga hindari merokok, minum alkohol, ya. Saya kira itu pencegahan secara umum semua penyakit begitu, ya. Begitu juga dengan virus corona ini. Yuk, next. Jika Bapak Ibu merasa tidak sehat, ada gejala-gejala tadi, ya, seyogyanya menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Pada saat ke sana, gunakan masker, ya, jaga etika batuk. Nanti Dokter Andi mungkin akan menjelaskan gimana etika batuk yang benar itu, ya. Gimana pakai masker yang benar itu, ya. Kemudian nanti tentang advice untuk mencegah penularan virus, kita stay di rumah. Nanti apa saja yang dilakukan di rumah, nanti Dokter Andi akan menjelaskan lebih lanjut di belakang. Next. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa itu istilah, ya, di dalam penanganan coronavirus ini ada istilah ODP, PDP, OTG. Ya, kalau dulu penanganan yang awal-awal dulu OTG belum ada. Pada revisi yang keempat ini istilah OTG itu ada. Jadi apa OTG, PDP? Nanti kita jelaskan. Pasien PDP itu artinya adalah pasien dalam pengawasan. PDP sudah disebut pasien, ya. Jadi dalam hal pasien ini biasanya sudah ada keluhan orang itu dengan infeksi saluran pernafasan, ya, ada demam atau riwayat demam, ya, demam atau riwayat demam, ya, disertai salah satu gejala penyakit saluran pernafasan, ya, batuk, sesak, sakit tenggorokan, pilek ataupun pneumonia, radang paru, ya. Dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki perjalanan, ya, atau tinggal di wilayah yang melaporkan transmisi lokal. Atau yang bersangkutan memiliki riwayat kontak dengan kasus COVID-19 yang positif, yang terkonfirmasi. Jadi transmisi lokal bisa dilihat dari www.infeksi emerging-nya Kementerian Kesehatan, ya. Kalau tidak salah Surabaya, Jakarta, Tangerang, dan sebagainya, itu sudah masuk kota-kota dengan transmisi lokal. Ya, jadi PDP adalah pasien dalam pengawasan. Ya, ada gejala tadi, ada riwayat perjalanan dari negara dari kota terjangkit atau wilayah transmisi lokal, atau ada kontak dengan yang terkonfirmasi, kontak dengan pasien yang positif. Itu pasien dalam pengawasan PDP. Yuk, next. Ini rincian, ya. Tapi pada intinya adalah tadi, dari PDP itu ada gejala,
demam atau demam ya disertai salah satu dari gejala pernapasan, terus berasal dari tadi tempat transmisi lokal atau kota yang dilaporkan terjangkit atau kontak dengan kasus. Ya. Tindakannya dilakukan perawatan juga, mulai ringan sampai sedang sampai berat, penanganannya berbeda. Nanti Dr. Andi akan menyampaikan. Kemudian juga perlu dilakukan pemeriksaan spesimen. Ya, kalau tidak memungkinkan swab, dilakukan rapid test. Yuk, next selanjutnya. Kemudian istilah yang kedua adalah ODP, orang dalam pemantauan. Orang ini mengalami gejala demam atau riwayat demam atau jadi salah satu saja ini atau gejala sistem pernafasan, batuk, pilek, sakit tenggorokan. Jadi salah satu gejala aja, demam atau riwayat demam atau gangguan sistem pernafasan. Ya. Dan memiliki riwayat perjalanan di wilayah yang terjangkit atau di wilayah transmisi lokal. Atau juga memiliki riwayat kontak dengan kasus yang positif. Jadi ODP ini lebih ringan. Ya, secara gejala dia lebih ringan daripada yang PDP. Ya, yuk next. Kemudian ada istilah yang ketiga adalah OTG. Orang tanpa gejala. Jadi orang ini tidak bergejala sama sekali. Tapi dia memiliki resiko tertular. Ya, karena orang ini merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi, jadi kasus yang positif. Ya, jadi OTG itu orang yang tidak bergejala, tetapi dia kontak dengan kasus yang positif, kontak erat. Biasanya orang ini orang yang berusia muda, yang imunitasnya tinggi, sehingga tidak tampak gejala. Kontak erat yang dimaksud adalah artinya seperti pada petugas kesehatan, karena dia memeriksa, merawat, dan mengantar pasien. Ya. Bisa juga orang yang berada dalam satu ruangan tempat kerja, itu juga termasuk kontak erat. Serumah, ya, satu kelas, atau mungkin dalam satu acara bebarengan, ya, misalkan makan-makan bebarengan, itu juga kontak erat. Yuk, next. 82. Next. Ya, ini kategori yang tadi rinciannya juga sama ya, intinya adalah tadi penata laksanaannya kalau ODP juga isolasi di rumah, dilakukan pemeriksaan spesimen, ya. Kalau tidak memungkinkan swab ya di rapid. Nanti bagaimana rapid dan hasilnya itu nanti kita jelaskan. Selanjutnya, ya, begitu juga dengan OTG. Ya. Kemudian yang penting juga adalah pasien-pasien yang ODP, PDP, OTG jangan dijauhi, ya. Kita bantu secara moral dan material, ya. Karena mereka mengisolasi diri, ya agar kita tidak terpapar juga, ya. Jadi mereka agar kita tidak terpapar, mereka harus mengisolasi diri sendiri sehingga harus mendapat dukungan dari kita, ya. Kemudian apa yang dilakukan saat bepergian, ya hendaknya sih dalam kondisi sekarang ini sedapat mungkin tidak bepergian, ya, stay di rumah. Kalaupun bepergian harus selalu memakai masker, ya. Setelah bepergian harus cuci tangan, ganti baju, bersihkan diri. Tidak perlu hindari memegang tadi wajah, hidung, mata, mulut sebelum kita cuci tangan, sebelum kita bersihkan diri kita. Ya, yuk next. Nah, mungkin mengenai tata laksananya pada pasien-pasien yang belum positif, bagaimana penata laksanaannya dalam hal yang bukan penata laksanaan dengan obat. Ya, nanti akan disampaikan Dr. Andi. Silakan yuk Dr. Andi. Terima kasih Dr. Argo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Jadi mungkin dari judulnya mungkin sangat kurang familiar tata laksana. Jadi dalam hal ini artinya lebih ke arah bukan mengarah ke obat-obatan, tapi ke arah seperti saran-saran yang harus dilakukan nanti apabila untuk kasus-kasus yang belum terkonfirmasi. Baik, saya mulai. Jadi untuk tata laksana sebenarnya ada yang dibagi menjadi 3. Tata laksana pada kasus yang sudah terkonfirmasi,
pada kasus belum terkonfirmasi dan pada kasus-kasus dengan penyakit penyerta atau komorbid dan pada kasus anak dan neonatus atau bayi. Tapi hari ini saya akan menyampaikan yang belum terkonfirmasi. Jadi terdiri dari ada yang pasien dengan rapid test serologinya negatif, ODP, dan PDP. Tapi kali ini selain itu nanti saya jelaskan soal berdasarkan beratnya kasus ya, ada yang gejala ringan, sedang, dan berat. Next, terus. Oke. Yang pertama itu untuk kasus tanpa gejala. Jadi yang perlu diperhatikan yaitu satu, isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Kenapa kok 14 hari? Ini hubungannya dengan tadi yang sudah dijelaskan dengan Dr. Argo, masa inkubasinya. Jadi yang diambil adalah yang masa inkubasi terpanjang 14 hari. Tapi namun demikian kita kadang kesulitan ya kalau di lapangan itu dokter sangat bergantung sekali dengan anamnesa dari keterangan pasien. Nah ini yang nanti menentukan berapa lama isolasinya. Tapi umumnya 14 hari ya. Kedua, diberikan edukasi apa yang harus dilakukan. Artinya nanti misalkan ada pasien datang ke tempat saya, terus atau ke tempat dokter, misalnya Bapak Ibu ke tempat dokter, terus oh ya Ibu ini ternyata cenderung atau mengarah ke COVID tapi belum terkonfirmasi. Jadi nanti diberikan apa yang harus dilakukan nanti selama di rumah atau apa yang harus dilakukan. Terus yang ketiga, minum vitamin C. Sebenarnya ini masuk ke farmakologis ya, tapi kalau vitamin C kan masih umum ya, obat masih umum. Untuk dosisnya 3 kali 1 tablet. Next, Pak. Oke. Untuk yang kedua, gejala ringan. Jadi ada 2, isolasi dan pemantauan. Yang kedua ada non farmakologis. Artinya ada beberapa tindakan di luar obat yang perlu dilakukan. Yang pertama isolasi dan pemantauan sama prinsipnya, jadi dilakukan selama 14 hari. Yang kedua pemeriksaan laboratorium atau dalam hal ini swab nasofaring hari pertama dan kedua sesuai dengan pedoman dari COVID-19 yang disampaikan dari Kemenkes juga. Terus yang farmakologis yang kedua adalah yang satu pemeriksaan hematologi. Jadi dalam hal ini yang diperiksa biasanya darah rutin, darah lengkap. Jadi di situ ada beberapa teori, jadi pemeriksaannya bukan hanya rapid atau swab. Apabila tidak dimungkinkan swab, bisa diperiksakan DL, nanti kita hitung neutrofilnya, sama basofilnya, sama limfositnya. Jadi nanti dari situ bisa diketahui apakah ini suspeknya ke arah COVID atau enggak. Tapi itu sangat teknis ya, nanti itu nakesnya, tenaga medisnya yang menentukan. Terus foto torak. Jadi kalau dicurigai, foto dada dalam hal ini ya, foto dada. Jadi dicurigai kalau ada tanda-tanda ke arah pneumonia atau misalkan batuk-batuk ringan, lalu diperiksa oleh dokter, ternyata kok suaranya berbeda. Itu biasanya diperiksakan foto toraks sebagai langkah awal. Oh ya, perlu diingat bahwa rapid itu bukan ini ya, bukan diagnosis ya, itu hanya alat untuk screening. Yang paling tepat adalah swab. Terus yang terakhir diberikan edukasi, nanti ada edukasinya. Terus next, Mbak. Oke, edukasi. Jadi nanti ada beberapa yang harus dilakukan. Yang pertama ini bagi diri kita sendiri, satu harus pakai masker ya, harus pakai masker jika keluar. Yang kedua, mungkin ada beberapa nanti yang sama dengan yang disampaikan Dr. Argo ya tadi. Yang kedua, jaga jarak dengan keluarga. Terus kamar tidur sendiri. Nah ini untuk mungkin biar tahu nanti ada perbedaan antara karantina dan isolasi ya nanti. Nanti ada slide-nya sendiri. Yang keempat, menerapkan etika batuk.
Jadi batuk itu nggak harus ini harus ditutup. Bisa memakai siku seperti ini. Jadi nggak boleh langsung terbuka dan diharapkan pakai masker. Jadi nggak sampai keluar droplet-droplet karena tadi salah satu sumber penyebarannya adalah lewat droplet. Terus alat makan minum segera dicuci dengan air atau sabun. Jangan lupa berjemur sekitar 10-15 menit sebelum jam 9 pagi maksudnya ini ya. Atau setelah jam 3 sore, sekitar jam 4, jam 5. Terus pakaian yang telah dipakai sebaiknya masukkan dalam kantong plastik, lalu di-cut, dan segera harus dicuci. Jadi untuk menghindari penularan. Terus ukur dan catat suhu jam 7 pagi dan jam 7 malam. Ini biasanya kalau sudah seperti ini, kalau sudah dicurigai, nanti ada petugasnya sendiri. Nah ini yang terakhir sedapatnya memberikan informasi ke petugas. Artinya begini, bila ada kita sudah dicurigai, harusnya kita ini lapor minimal ke RT atau ke RW, walaupun belum keluar hasil tesnya atau belum rapid test, belum pernah, tapi ada faktor resiko ketika kita datang ke dokter, itu sebaiknya ketika dokter, oh ya Bapak atau Ibu, ini mengarah ke COVID, jadi Bapak Ibu sebaiknya isolasi atau karantina di rumah. Sebelum itu nanti akan dicek atau dites labnya. Nah, sebaiknya kalau sudah seperti itu harus lapor ke RT atau RW, atau minimal kalau di Telkom ini lapor ke Yakes ya. Benar ya, Dr. Rago ya? Nanti Dr. Rago nanti yang biasanya bagian screening seperti ini. Terus Mbak, next. Nah, ini untuk lingkungan atau kamar. Perhatikan ventilasi, cahaya, dan udara. Jadi diusahakan jangan tertutup ya. Jadi seringkali memakai AC dan akhirnya ditutup semua. Kalau bisa 20% sampai 30% itu harus ada ventilasinya. Jadi harus ada jendela. Nah, ini sebaiknya saat pagi membuka jendela kamar. Jadi ada pertukaran udara. Diharapkan nanti apabila ada virus-virus yang di situ akan tertukar ini, udaranya akan tertukar dengan baik ventilasinya. Terus saat membersihkan kamar harus memakai masker atau APD. Mungkin ini ditujukan untuk misalkan punya pembantu atau asisten rumah tangga. Terus bersihkan kamar setiap hari, bisa dengan air sabun atau bahan desinfektan lain. Jadi artinya minimal kalau bisa harus setiap hari. Untuk kasus-kasus yang sudah terduga, walaupun belum terkonfirmasi harus setiap hari untuk mencegah penularan. Next. Untuk keluarga, sebaiknya untuk yang kontak erat, terutama keluarga inti, harus memeriksakan diri. Jadi tadi hubungannya dengan kontak erat, jadi harus sesegera mungkin di screening apakah ini mengarah ke menderita COVID atau enggak. Terus anggota keluarga senantiasa pakai masker, jaga jarak minimal 1 meter, terus cuci tangan, jangan menyentuh daerah wajah tadi yang sudah disebutkan Dr. Argo. Terus membuka jendela sama tadi. Terus bersihkan sesering mungkin daerah yang tersentuh pasien, misalnya gagang pintu, gelas, piring, sendok, alat makan itu, meja, harus sering-sering dibersihkan. Next. Nah, untuk kasus sedang dan berat, mungkin nanti ada sedikit teknis yang di belakang. Yang pertama isolasi dan pemantauan. Nah, untuk kasus sedang berat ini biasanya untuk orang yang sudah PDP ya, pasien dalam pemantauan atau pengawasan.
Jadi biasanya umumnya rawat di rumah sakit atau rumah sakit rujukan. Terus pemeriksaan swab hari pertama dan kedua sesuai pedoman Kemenkes. Tapi yang terakhir harus dipikirkan kemungkinan diagnosa lain. Apakah ini benar-benar COVID atau penyakit bakteri. Jadi kalau ada pneumonia, misalkan, walaupun hasilnya nanti negatif, misalkan harus diulang lagi. Jadi beberapa teman sejawat saya, pasien-pasien PDP, walaupun hasilnya negatif, harus tetap dilakukan seperti pasien positif. Jadi meningkatkan kewaspadaan. Next. Ini yang non-formal biologis, istirahat total, ini sangat teknis, intake kalori harus sesuai atau adekuat, kontrol elektrolit, nah ini lebih ke arah terapi yang dihitung oleh tenaga medisnya ya. Terus pemantauan lab, DL, fungsi ginjal, terus CRP, fungsi hati. Saya kurang paham secara patofisiologi, tapi yang saya tahu kenapa kok fungsi ginjal, fungsi hati, terus CRP juga dihitung. Ternyata virus ini masuk ke reseptor S2. Jadi reseptor S2 ini ada di mana-mana di seluruh organ kita. Kenapa? Itu menjawab kenapa kok harus diukur fungsi ginjal, fungsi hati, dan CRP, dan lain-lain. Terus yang terakhir pemeriksaan foto toraks serial. Artinya kalau sudah ada tanda-tanda mengarah ke pneumonia harus difoto serial. Kenapa? Karena untuk mengukur kemajuan terapinya. Apakah sudah mengalami kemajuan atau enggak. Oh ya, perlu diingat untuk kasus COVID ini belum ada obat yang mengarah ke kausatif ya, ke penyebab utama yaitu virusnya. Tapi sementara ini hanya mengarah hanya pengalaman klinis. Jadi ada beberapa obat misalkan azitromycin, terus levofloxacin, chloroquine, itu ternyata pas dikasih obat seperti itu memberikan kemajuan yang baik. Tapi obat yang definitif belum ada. Nanti mohon dikoreksi kalau saya salah ya. Terus next. Oke, ini perbedaan antara karantina mandiri dan isolasi mandiri. Nanti misalkan kita misalnya saya ini sudah terduga misalkan OTG atau ODP atau PDP yang dengan gejala ringan, yaitu karantina dan isolasi diperlukan sebagai upaya pencegahan untuk penularan kepada orang lain. Berapa hari? Tetap sama 14 hari. Jadi untuk karantina mandiri dilakukan jika Anda OTG, orang tanpa gejala. Yang pertama tinggal di rumah, jangan berpergian, tidak menerima tamu, dan tetap berjarak saat berinteraksi dengan keluarga atau warga sekitar. Tapi ini saya koreksi mungkin dengan keluarga di rumah ya. Kalau warga artinya dia bisa keluar. Terus isolasi diri dilakukan oleh ODP, orang dalam pengawasan atau PDP, atau konfirmasi positif yang kondisinya masih ringan dan tidak membutuhkan rawat di rumah sakit. Yang pertama tinggal di kamar. Jangan kontak dengan orang lain. Artinya jelas ya perbedaannya ya. Kalau isolasi itu di kamar. Jadi satu kamar. Tapi kalau karantina itu... Kalau karantina itu di rumah. Jadi lebih luas karantina. Kalau kamar lebih sempit ya. Terus gunakan kamar mandi terpisah, pakai alat makan terpisah. Terus jika kondisi kian parah, segera hubungi Satgas atau petugasnya. Biasanya kalau sudah positif atau PDP, biasanya dari petugas setempat nanti bakalan akan
datang ke tempat kita untuk mencatat kemajuannya tiap hari, biasanya datang nanti. Terus karantina rumah sakit darurat untuk ODP usia 60 tahun dengan penyakit penyerta. Jadi sudah jelas perbedaannya ada, kalau isolasi itu di kamar, kalau karantina itu di rumah. Gitu. Tapi prinsipnya tidak boleh berinteraksi langsung. Cuma isolasi lebih parah lah, karena dia harus di kamar sendirian. Next. Nah, terima kasih. Jadi kalau berniat untuk mudik sebaiknya ditunda dulu, karena memang virus tidak berpindah dari manusia. Tidak bisa berpindah karena harus ada inangnya, tapi manusia lah yang menyebarkannya. Jadi kalau memang sayang keluarga, ditunda dulu seperti arahan sebelumnya. Baik, terima kasih. Mungkin nanti ada pertanyaan. Itu ya, saya kembalikan ke moderator dulu atau gimana ini? Boleh dok, langsung aja. Kebetulan sudah ada yang raise hand dan ada Q&A juga, monggo. Yang raise hand kok nggak ada ininya ya? Atau tanya langsung? Ada dok, di paling atas ada, itu ada lumayan, ada 6. Ria Rostina, di attendees dok, dicek. Chat ya? Di attendees, partisipan, attendees. Ya, ini sudah muncul. Nah, boleh dokter mau siapa dulu yang boleh bertanya? Chat ini ya, kan di chat. Mana ya? Partisipan dok, partisipan, terus di kanannya ada attendees. Atau mau dari aku aja ya dok ya? Dia tidak bertanya. Bukan, dia raise hand dok, jadi nanti kita allow to talk mereka yang seperti itu. Mau coba satu dulu ya dok ya, ini ada dari Ria Rostina. Boleh. Silakan Ibu atau Mbak Ria Rostina, sudah silakan unmute terlebih dahulu dan sampaikan pertanyaannya, terima kasih. Ibu atau Mbak Ria Rostina, silakan. Halo dok. Oke Bu. Halo. Ya. Iya, udah masuk suara saya Mbak? Masuk, udah Bu, silakan. Masuk. Ya, dok mau tanya, kalau hasil rapid itu positif, itu apakah sudah bahaya sekali atau bagaimana? Karena saya lihat atau mungkin baca di di sosmed begitu, itu katanya kalau rapid itu hanya tentaranya itu keluar, jadi sistem imun gitu. Saya tapi nggak seberapa mengerti. Nah, untuk lebih jelasnya boleh dibantu dok, dijelaskan. Terima kasih. Ya Ibu, boleh saya jelaskan. Jadi kalau pemeriksaan rapid test, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Andi ya, bahwa rapid test itu adalah bukan menyatakan diagnosa pasti bahwa virus itu ada. Jadi rapid test itu untuk melihat antibodi kita ketika kita terpapar dengan virus. Mohon maaf, yang reaktif di situ rapid test-nya dibagi IgM, IgG atau tidak, Bu Ria? Wah, saya nggak tahu, hanya pengen tahu saja kalau positif itu artinya seperti apa. Apakah kita nggak boleh mendekat sama sekali seperti itu? Oh, begitu. Jadi bukan terjadi di Ibu ya, bukan ya? Enggak, bukan. Oh ya. Ya, jadi gini Bu. Jadi gini, kalau suatu rapid test itu positif, ya, nanti akan dievaluasi. Dalam kurun waktu 10 hari, Ibu harus stay di rumah, isolasi mandiri. Sesuai yang disampaikan Dr. Deli, isolasi mandiri dulu apa-apa tadi ya. Jadi selama isolasi mandiri, nanti 10 hari itu kita rapid test ulang. Halo? Iya. Ya, selama 10 hari kita rapid test ulang. Kecuali kalau dalam menunggu 10 hari, Ibu ada gejala keluhan yang meningkat. Harus segera dilakukan pemeriksaan lagi. Ya. Kalau memungkinkan untuk swab, lebih bagus. Jadi setelah ada rapid test itu positif, kalau memungkinkan pemeriksaan swab, itu lebih bagus. Karena diagnosa swab lebih pasti. Ya. Kasus confirm itu ditentukan pemeriksaan swab, bukan pemeriksaan rapid. Kalau tidak memungkinkan untuk pemeriksaan swab, tunggu 10 hari, nanti rapid test ulang lagi. Ketika rapid test ulang ini
negatif, ya sudah. Tapi kalau yang tadi positif, rapid test yang positif, seyogianya swab. Ya, itu karena Bukan, tetangga, Ibu. Dok. Jadi kan kami takut. Ya. Jadi mendingan nggak usah dekat-dekat setelah dia dinyatakan positif hasil rapidnya gitu ya, Dok ya? Ya. Dok, boleh saya nambahi, Dok? Jadi, Ya, monggo, tadi. yang pertama yang perlu digali itu apakah yang rapid test positif itu atau reaktif itu punya faktor resiko enggak? Itu yang pertama menurut saya loh, Dok ya. Dari Ya, anamnesa. tua, Dok, orangnya tua, Dok. Bukan, maksud saya punya resiko enggak dari tadi kan dari definisinya. Oh iya. Dari luar Apakah dia kota, punya iya, faktor resiko itu. gitu ya? Yang pertama itu. Terus yang kedua, ada beberapa, mungkin perlu nanti tolong diperbaiki, Dr. Argo, mungkin kalau saya salah. Ada yang namanya window period kalau nggak salah. Jadi kenapa dari Dr. Argo ngomongnya 10 hari, ya diulang lagi ya, Dok ya. Jadi 7 hari. Artinya ketika kita kontak erat atau interaksi dengan orang atau terduga yang sudah positif atau yang sudah positif, lalu kita kontak erat, lalu 3 hari kemudian kita timbul gejala. Nah, itu biasanya baru kalau dites hari pertama setelah timbul gejala itu biasanya positif rapid testnya. Tapi nanti harus diulang lagi hari ke-10. Oh iya. Nah, nanti perlu tambah lagi swab. Ini Bu Ria yang kemarin ya, ngajari saya ya. Ya. Salam Bu, salam masih di Semarang. Waalaikumsalam, saya sehat, amit-amit. Alhamdulillah. Terima kasih Bu, pertanyaannya Bu. Saya senang kemarin sama. dari Bu Ria kemarin. Ya, tetap senyum loh, Dok. Tetap senyum loh, Dok. Siap. Ya, mungkin. terima kasih. Makasih. Ji, Bu. Siap, Bu. Nggih. Salam sehat, salam sehat. Salam Ji, Bu, sehat. matur nuwun. Tanpa obat. Terima kasih Ibu. Dokter Andi, Dokter Hargo, raise hand-nya udah bisa dilihatkah, Dok? Atau bagaimana? Ini ya. Ya. Nah, silakan dipilih aja, Dok. Nanti saya atur dari sini untuk allow to talk. Ya, terima kasih. Mungkin ini Pak Ngadisan ya. Ya, Pak Ngadisan, Pak Ali Mardi. Monggo, Pak. Silakan Pak Ngadisan. Pertanyaannya. Pak Ngadisan, mohon di-unmute dulu, Pak, supaya bisa bertanya. Terima kasih. Halo. Ya, halo. Saya dengan Pak Ali Mardi, dokter. Oh, dengan Pak Mardi. Ya, Pak. Silakan. Boleh langsung, moderator nih? Ya, Bapak, monggo. Dokter, tadi saya sudah mendengar penjelasan dokter tentang gejala-gejala dari COVID-19. Yang ingin saya tanyakan, dokter, yang terkait dengan OTG, dokter. Ya. OTG itu bagaimana kita atau bagaimana dokter atau bagaimana petugas memberikan predikat terhadap orang dengan nama OTG. Apa indikasinya orang itu diberi predikat OTG? Ya. Tadi kan dokter sampaikan yang kemungkinan dapat predikat OTG itu adalah tenaga medis atau orang yang merawat pasien. Tapi indikatornya apa, dokter? Makanya orang itu disebut OTG. Itu pertama, dokter. Boleh 2, dokter? Boleh, Bapak. Halo? Ya, boleh, Bapak. Ya, yang kedua ini case, dokter. Case saja. Jadi saya di bulan Maret kemarin membawa anak saya ke salah satu rumah sakit di Depok. Keluhan anak saya itu adalah rasa sakit di ulu hati. Dan kebetulan itu keluhan sakitnya itu sudah pernah sebelumnya di rumah sakit yang sama dengan dokter spesialis. Dan dikasih obat. Dan tentunya historis record-nya ada di rumah sakit itu. Nah, karena keluhannya sama, kita minta dokter yang dulu pernah memberikan resep. Tapi kebetulan pada hari itu kan hari libur, jadi dokter itu tidak ada. Jadi kita
dilayani oleh dokter di UGD. Nah, dokter UGD dia bilang karena ini keluhannya adalah internis. Nah, sekarang karena musimnya COVID, jadi harus melalui pemeriksaan darah lengkap dulu dan foto torak dulu. Terus saya bilang sama dokter di UGD, dokter, di sini kan ada historis recordnya. Keluhannya sama dengan yang pernah yang pernah dulu pernah dibeli obat. Nah, kenapa harus ditorak dan periksa darah lengkap? Dia bilang kondisi sekarang ketentuannya begitu, Pak, katanya. Akhirnya saya ikutin aja. Nah, pertanyaan saya, dokter, apakah situasi seperti itu rumah sakit harus memperlakukan seperti itu gitu? Walaupun akhirnya hasil torak dan darahnya itu tidak ada apa-apa, tetap diberikan lagi resep seperti yang pernah dapat obat sebelumnya gitu. Tapi kita kan keluar biaya banyak, dokter, sampai hampir 2 juta waktu itu. Nah, menurut saya pertanyaannya, apakah rumah sakit bertindak seperti itu wajar gitu, walaupun alasannya karena kondisi sekarang corona, jadi harus foto torak dan periksa darah lengkap. Itu 2 pertanyaan, dokter. Makasih, dokter. Ya, makasih Pak Ali. Saya jawab pertanyaan pertama dulu ya Pak Ali ya. Ya, silakan dokter. Ya, istilah OTG ini oleh Kemenkes ada pada penata laksanaan yang revisi keempat. Jadi pada saat awal itu tidak ada istilah OTG, Bapak. Jadi istilah OTG tadi kita sebutkan, OTG itu orang yang tidak bergejala, tetapi dia ada kontak erat dengan kasus yang positif. Jadi misalkan teman kita di kantor positif, ya sudah hasil swab-nya sudah positif, otomatis saya masuk OTG meskipun saya tidak ada gejala sama sekali. Itu. Dokter yang merawat ketika pasiennya itu positif, meskipun si dokter tidak ada gejala sama sekali, dia masuk OTG. Jadi orang tanpa gejala. Jadi apa yang dilakukan terhadap OTG, ya seyogyanya juga dilakukan isolasi ya, stay di rumah, dievaluasi kondisinya. Kalau memang perlu dilakukan pemeriksaan spesimen, dilakukan. Ya. Jadi indikator tertentu nggak ada, dokter ya? Cuma ada. Dia pernah interaksi dengan. Oh, oke. Ya, jadi ya karena berinteraksi ya, tadi, dokter. Bapak. Iya. Terus pertanyaan kedua, ya. Pertanyaan kedua memang Bapak, beberapa rumah sakit ini dengan kondisi pandemi ini ya melakukan beberapa protap. Termasuk di beberapa rumah sakit kontrak kita juga seperti itu. Ya, istilahnya karena mungkin mereka apa ya? Dan itu sudah ada ketentuannya memang. Saya pernah meminta rumah sakit itu kok sampai meriksa minta ini karena ada tertera di situ bahwa protap dengan pasien yang masuk itu seperti itu. Jadi ya mungkin itu lebih ke arah untuk pencegahan dan penjalanan penyakit lebih lanjut ya. Ada orang yang demam. Tapi gejalanya tidak ada, dok. Gimana? Dokter? Gimana, Bapak? Gejalanya tidak ada, artinya panasnya itu cuma 36, tidak ada batuk, kemudian tidak demam. Hanya memang keluhan di ulu hati, itu aja gitu keluhannya. Tapi harus tetap diminta untuk torak sama periksa darah lengkap gitu, dokter. Iya. Oleh rumah sakit. Iya, betul. Mungkin kalau saya pribadi sendiri, mungkin kalau untuk menghadapi kondisi begini, mungkin tidak seperti itu ya Pak ya. Tetapi saya kembali ke protokol rumah sakit itu kadang ya berbeda-beda. Ada yang memang strict banget dengan kasus ini, sehingga ketika ada keluhan perut pun tidak mengarah ke sana pun dilakukan. Karena memang tadi sudah disebutkan ya, jadi Dr. Andi tadi sudah sebutkan, jadi corona ini memang masuknya melalui reseptor ACE2, di mana reseptor ACE2 itu ada di hampir semua organ, termasuk di saluran pencernaan, dengan gejala keluhan yang perut, seperti itu, Bapak. Ya.
Mungkin Dr. Andi bisa tambahkan? Baik, terima kasih dokter. Ya, Pak Ali. Ya Pak. Cukup Pak. Oke, monggo Pak Budi. Selanjutnya mungkin Pak Budi Sutrisno. Iya, menambahi mungkin sambil nunggu Pak Budi, Dr. Hargo, mungkin memang tiap rumah sakit punya protap sendiri-sendiri ya. Jadi ada beberapa bahkan rumah sakit mewajibkan langsung rapid test. Gitu. Jadi patokannya memang protapnya berbeda. Ada yang fototorak sama tes darah, DL rutin, ada yang langsung rapid test. Jadi beda-beda protapnya. Tapi secara ditarik garis persamaannya yaitu mereka meningkatkan kewaspadaan sih sebenarnya. Ada yang strict, ada yang mungkin agak longgar, kembali ke protapnya masing-masing sih. Mungkin yang lainnya Pak Budi. Oh, Pak Budi sudah. Pak Budi sudah? Halo? Iya. Halo? Ya. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Budi. Saya Budi Sutrisno. Tadi melihat dan membaca semua paparan yang dokter bicarakan semua dari awal OTG sampai PDP itu sampai yang terkonfirmasi. Apakah setelah semua untuk itu pertanyaan saya nanti tidak terkait dengan itu karena rencana saya mau pulang kembali ke rumah di Sulawesi Utara setelah kunjungan keluarga. Kemudian setelah tiket juga terjebak oleh larangan mudik, kemudian di reschedule sampai tanggal 2 Juni. Kemudian di bandara, katakanlah Bandara Ayani ini kalau mau pulang harus bawa surat bebas COVID. Nah, yang ingin saya tanyakan itu siapakah yang bisa menerbitkan bebas COVID, bebas corona, kemudian yang kedua apakah Yakes bisa memfasilitasi itu? Terima kasih. Pak Budi, mohon maaf, ini dalam rangka kepentingan dinas atau apa ini? Waktu tanggal 13 Maret itu saya kan ke Semarang lah katakanlah untuk mengunjungi anak cucu, kemudian pada 5 April menghadiri pernikahan kemenakan. Setelah selesai itu kami pesan tiket untuk tanggal 27 April. Ternyata semua bandara sudah ditutup akibat larangan mudik. Nah, setelah berkonfirmasi lagi ke penerbangan itu di reschedule untuk tanggal 2 Juni. Selanjutnya saya baca di running text di televisi bahwa bandara-bandara itu katanya harus menyertakan surat bebas corona. Nah, surat bebas corona itu siapa yang akan menerbitkan gitu? Terima kasih. Bapak, fasilitas layanan kesehatan manapun, saya kira tidak memberikan surat keterangan bebas corona. Ya, yang bisa kita buatkan, tapi karena ini untuk keperluan pribadi ya, keperluan dinas ya, bukan keperluan dinas ya, ini keperluan pribadi toh. Ya. Jadi mungkin begini, surat keterangan sehatnya itu bisa kita buatkan dari klinik kita Bapak, yang menyatakan bahwa kondisi Bapak sehat. Tetapi biasanya bandara itu meminta minimal hasil tes rapid. Biasanya begitu. Ya. Artinya pemeriksaan rapidnya kalau ini bukan untuk kepentingan dinas ya mandiri. Jadi biaya sendiri ya Dok ya? Iya. Oh, saya kira Yakes bisa membantu gitu. Kalau ini untuk kepentingan dinas atau Bapak memang masuk pasien ODP ya? Ini kan untuk keperluan keluarga ya. Oh iya. Mohon maaf, mungkin kita bisa menerbitkan surat keterangan sehatnya Bapak. Tetapi untuk keterangan rapid testnya yang dibutuhkan pihak bandara biasanya ya. Mohon maaf, mungkin kalau dari pusat ada penjelasan. Setahu saya ini berlaku Bapak untuk semua
area Yakes. Ya, baik. Ya. Kira-kira kalau itu, maaf dok, saya mau nanya, kalau untuk biaya rapid test pribadi itu berapa kira-kira dok? Bervariasi Bapak, antara 400 sampai 500. Oh gitu, baik. Terima Ya. kasih. Mungkin ya siapa tahu ada pusat Yakes itu bisa memberi penjelasan atau panduan lebih lanjut. Ya. Oke, Assalamualaikum Pak Budi. Saya dengan Rena, Pak, dari Ya. Yakes Pusat. Baik. Hanya mengkonfirmasi apa yang sudah di-share oleh Dr. Suhargo. Betul sekali kalau sekarang itu posisinya karena alat rapid test ini tidak banyak, Pak. Jadi kami fokus dulu untuk peserta-peserta Yakes, karyawan, pensiunan, dan keluarga yang sudah masuk ODP. Begitu. ODP bisa berarti dalam 2 minggu terakhir memang ada kontak. Kedua, ada memiliki gejala seperti flu. Iya. Jadi jika itu ada, silahkan Bapak. Bapak dari mana? Ya, maksudnya maksud dari mana? Lokasinya, Pak? Oh, saya sekarang di Semarang, di rumah anak-anak, karena terjebak larangan mudik, ya reschedule sampai tanggal 2. Jika Bapak masuk ke ODP, berarti ada gejala seperti flu maupun Bapak ada kontak dengan orang yang dicurigai ada COVID positif, silahkan Bapak lapor ke Yakes Semarang. Bapak akan masuk ODP. Setelah Bapak masuk ODP, akan diupayakan untuk dilakukan rapid test, Pak. Begitu. Prosedur untuk rapid test, jika nanti salah satu dari hasil rapid test itu reaktif, maka Bapak akan dilakukan tambahan pemeriksaan yaitu swab PCR. Begitu Pak Budi. Baik. Nah, kalau katakanlah pengantar misalkan karena saya ingin rapid test yang katakanlah pribadi dari pihak Yakes bisa membuatkan surat keterangan surat keterangan enggak? Pengantar lah katakan ya, sementara kita belum bisa, Pak. Jadi itu memang sama seperti Dr. Hargo sampaikan sifatnya pribadi gitu. Oh, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bapak. Selamat pagi. Pagi. Silahkan Dr. Hargo dan Dr. Andi. Berarti kita dengar-dengar aja yang ada tes massal di sakit. Ya, selanjutnya Pak Ruslan, Pak Slamet Ruslan. Yang ini kan rumah sakitnya banyak. Monggo Pak Ruslan. Pak Terima kasih Pak Dokter. Ya. Yang kami tanyakan tentang apa tuh berjemur di sinar matahari ya. Tentang peningkatan imunitas. Beberapa yang lalu kami itu selalu mendapat penyuluhan bahwa menjemur itu adalah antara jam 10 sampai jam 10.15. Ini saya tertarik sekali dengan penjelasan Bapak, rupanya agak lebih longgar. Bahkan ada yang sore hari bisa dimungkinkan untuk berjemur. Untuk ini kami mohon penjelasan yang supaya karena memang matahari di kita kadang-kadang pagi itu mendung terus, kami bingung Pak, ini kemana nih, harus apa? Iya. Nah itu Pak, terima kasih Pak. Siap. Jadi begini Pak Ruslan, sebenarnya yang paling baik itu matahari jam 7 sampai jam 9 itu Pak. Ada beberapa memang menyebutkan sampai jam 11, jam 12. Cuma sejauh saya dokter kulit itu menerangkan bahwa menjelaskan bahwa sinar matahari di atas jam 10 itu beberapa berbahaya Pak, karena ultravioletnya berbeda jenisnya Pak. Jadi bisa merusak kulit. Tapi kalau sudah jam 7, jam 8, sampai jam 9 pagi, terus jam 4, jam 5, nggak ada masalah sih Pak. Artinya yang ditanyakan Pak Ruslan tadi, apanya Pak tadi? Mohon diulangi lagi. Kami selama ini yang kami jalankan, teman-teman semuanya, teman-teman
pensiunan ya, itu biasanya melaksanakan jemur diri itu jam 10 sampai jam 10.15 Pak. Ini sudah menjadi habit gitu ya? selama ini lah. Ini ada penjelasan dari Bapak tadi, kami ingin itu Pak. Terima kasih Pak. Itu. Iya, jadi memang obrolan dari beberapa teman sejawat memang ada yang masih kontroversi ya. Jadi ada yang jam 10 sampai jam 12 atau jam 7 sampai jam 9. Tapi menurut saya karena jenis ultravioletnya itu beda, kalau saya pribadi Pak ya, saya pribadi lebih memilih jam 7 sampai jam 9 Pak. Jadi tidak berbahaya untuk kulit. Begitu Pak. Itu ada penjelasan ilmiahnya, cuma saya nggak menyalahkan untuk yang jam 10 ke atas ya. Jadi mereka punya dasar sendiri-sendiri sih Pak ya. Jadi kalau saya memakai dasar karena memang sinar ultravioletnya ada yang berbahaya, jadi saya lebih memilih jam 7 sampai jam 9 Pak. Atau sore itu tadi jam 4 sampai jam 5 Pak. Begitu Pak. Saya rasa mungkin Dr. Argo bisa menambahi mungkin. Dok. Iya Bapak, menurut literatur memang sebelum antara jam 8 sampai jam 10 karena di situ sinar ultraviolet yang dibutuhkan oleh kulit itu sebenarnya pada saat itu yang kadarnya lebih banyak. Ya, jadi sebenarnya sih kondisi kulit kita itu diciptakan untuk bisa untuk bisa merasakan, untuk bisa ketika sinar matahari itu terasa menyengat sekali di kulit kita, rasanya juga kurang bagus. Ya, makanya kita dibekali kulit itu kan fungsinya memang salah satu fungsinya adalah untuk melindungi, ya melindungi tubuh. Dan itu di situ ada saraf, ada ini yang dimana kita bisa merasakan panas itu berdampak langsung ke kulit itu. Sebenarnya tubuh kita bisa merasakan dan bisa mengantisipasi. Ya, mungkin tambahnya begitu, Bapak. Punten ini Dok, sebelumnya Dr. Andi dan Dr. Hargo, ini Pak Argo mau menambahkan dari manajer pelayanan dan kebijakan kesehatan Yankes terkait surat keterangan sehat tadi. Monggo Pak Argo silakan di-unmute terlebih dahulu. Baik, terima kasih Dr. Hargo, Dr. Andi, dan rekan-rekan semuanya. Mungkin tadi ada pertanyaan dari Pak Budi ya. Saya mungkin hanya sedikit menambahkan atau menekan penekanan. Jadi yang tadi disampaikan Dr. Hargo, Dr. Rena, bahwa iya kita Yankes tidak bisa mengeluarkan keterangan bebas COVID. Tapi yang bisa kita lakukan, tadi sudah disampaikan juga, kalau memang itu kepentingan sendiri, silahkan Bapak periksa sendiri ke laboratorium, kemudian nanti dari hasil itu ternyata, katakanlah hasilnya itu non-reaktif, nah dokter Yankes bisa memfasilitasi memberikan keterangan sehatnya, tapi tidak berarti keterangan dalam bentuk keterangan bebas COVID. Yang menyatakan itu bebas COVID-nya itu hanya surat nanti keterangan dari laboratorium, di mana hasilnya itu adalah nanti akan ditemukan reaktif atau non-reaktif. Jadi atas dasar pemeriksaan itu, dokter kita di klinik akan membuat surat keterangan sakitnya. Seperti itu Bapak. Jadi nanti ada 2 surat keterangan. Yang pertama adalah hasil rapid testnya sendiri. Hasilnya kalau memang non-reaktif, dokter kita akan mengeluarkan surat keterangan bahwa Bapak atau siapapun dinyatakan sehat. Nah, tetapi tidak dalam arti memberikan keterangan bebas COVID, Pak. Jadi nanti mungkin di bandara, dimanapun akan melihat bahwa yang bisa keluarkan adalah itu. Karena yang bisa mengeluarkan surat keterangan bebas COVID adalah rumah sakit rujukan, atau laboratorium tertentu yang memang diberi kewenangan untuk itu. Jadi klinik kita, dokter-dokter praktek mandiri juga rasanya sesuai dengan surat edaran MKIK, batasan kewenangannya seperti itu Bapak dan dokter. Kemudian satu lagi Dr. Hargo, Dr. Andi, tadi ada pertanyaan juga mengenai hasil rapid test. Hasil rapid test saya hanya ingin mengkonfirmasi atau mengklarifikasi
bahwa hasilnya itu rasanya bukan negatif atau positif gitu. Ya. Reaktif atau non reaktif gitu. Reaktif dan relatif ya. Ya, reaktif. Jadi biar teman-teman atau siapapun di masyarakat biar lebih memahami bahwa hasil rapid test itu hanya menyimpulkan bahwa itu reaktif atau non reaktif. Jadi bukan positif atau negatif. Kira-kira itu. Ya. Baik, masih Dr. Hargo, Bapak yang lain yang tadi kaitannya membutuhkan surat keterangan, jadi kita memang tidak bisa mengeluarkan surat keterangan bebas COVID, tetapi tadi ada pertama adalah prosedurnya harus dilakukan pemeriksaan rapid test, hasilnya apakah reaktif atau non reaktif. Kalau non reaktif berarti dokter kita bisa membuat surat keterangan sehat. Itu pun surat keterangan sehat secara umum, jadi tidak mengatakan atau tidak dikaitkan dengan adanya rapid atau COVID positif atau negatifnya. Itu barangkali Dr. Hargo, Dr. Andi, dan rekan-rekan yang bergabung di dalam diskusi ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hargo. Ya, Dr. Hargo, mungkin ini kita bisa jawab pertanyaan dari chat ya. Yang pertama ini dari siapa ini Lenovo 5. Ini pertanyaannya, saya mau tanya untuk konsumsi vitamin C yang dari kimia, katanya tidak bagus. Dan dianjurkan oleh anak-anak saya disuruh konsumsi vitamin C buah-buahan. Jadi saya beli lemon, saya seduh dengan teh tanpa gula. Gula sudah betul. Tanpa gula sudah betul dimakan. Jadi kalau bisa saya jawab sih gini, mungkin yang dimaksud anak-anaknya mungkin karena vitamin C itu pasti ada, yang berupa obat-obatan itu pasti ada campurannya, mungkin itu yang dikhawatirkan ya. Kalau saya sih, menurut saya sama saja sih ya, maupun yang buah-buahan atau yang dari tablet itu yang berupa vitamin C, jadi nggak ada masalah sih Bapak atau Ibu ini, Lenovo ini ya. Gimana? Dr. Hargo ada tambahan enggak? Nah, saya sih sebenarnya setuju dengan ibu ini, ya. Jadi kalau kebutuhan vitamin C itu didapat secara langsung dari makanan, dari buah, dari sayur, ya, saya rasa itu lebih bagus, ya. Pada saat ini kan, ya orang apa istilahnya, orang membutuhkan vitamin itu karena juga mungkin untuk keluar beli bahan-bahan makanan seperti ini kan juga susah, ya. Lagi mahal, ya. Mungkin dengan cara yang mudah seperti membeli vitamin mungkin lebih mudah. Tapi memang kalau kita mengkonsumsi secara langsung vitamin C itu dari buah dan dari sayur, dari itu akan lebih bagus. Ya. Terus ada lagi, mungkin Dr. Hargo ini bisa menjawab. Kalau ada gejala COVID, dan mau tes COVID gimana prosedurnya? Nah, iya. Dari Ibu siapa nih? Dari Ibu, nggak tahu. Anonimus. Oh, anonim. Ya. Jadi Ibu kalau misalkan Ibu merasa ada gejala, tinggal menghubungi kontak person call center di daerah Ibu. Nanti akan dipandu bagaimana prosedur selanjutnya. Ya. Gitu nanti ya? Akan Baik. Terus selanjutnya Dok, semangat pagi, saya tinggal di Ranca Ekek yang berstatus kuning. Iya. Terus hari Kamis lalu ada anak usia 14 tahun sakit. Ya, ikut mengurus jenazah ya, ternyata meninggal ya. Iya. Jadi, meskipun bukan ODP, PDP. Iya. Apakah saya harus mengecek status kesehatan saya? Kalau boleh saya menjawab ini Dok, mungkin. Ya. Yang pertama, kalau tidak ada faktor resiko, tidak perlu dikhawatirkan. Itu satu. Terus yang kedua, apakah saya termasuk ODP dan PDP? Tadi sudah jelas ya, definisinya ya. Jadi kalau PDP itu kan dia pernah kontak dengan pasien yang terkonfirmasi atau dari wilayah yang sudah ada transmisi lokalnya. Jadi menurut saya sih
nggak ada masalah. Cuma, namun kalau memang Ibu Teten ya khawatir, sebaiknya mungkin diperiksakan, nggak ada masalah. Itu sih, Dok. Gimana, Dok? Ada Ya, saya sih tetap prosedur ya. Jadi sampai 14 hari ke depan, ya. si ibu harus stay di rumah, mengikuti aturan-aturan stay di rumah itu isolasi dan evaluasi kondisi kesehatan. Ya. Walaupun ini, Dok, nggak ada menurut keterangan dari misalkan meninggal di rumah sakit atau meninggal di rumah, nggak ada keterangan ini konfirmasi gitu, Dok? Atau nggak ada ya? Oh iya, jadi kita berpikir waspada gitu aja. Ya. Iya. Kalau saya mohon maaf, saya berpikir terjelek. Siap. Ya, Dok. Terjelek. Nggak ada salahnya ibu tetap stay di rumah, jaga kondisi, jaga kesehatan, pola hidup bersih dan sehatnya diterapkan, sambil nanti dievaluasi perkembangan klinisnya. Ketika ada muncul gejala, ya hubungi fasilitas layanan kesehatan. Baik. Saya terlalu baik berarti, Dok, ya, pemikiran. Baik, ini selanjutnya, Dok, dari Pak Sugito ya. Ini tadi sudah tanya ini Lenovo ini. Jadi Pak Sugito aja. Dokter, jenis virus COVID-19 di Indonesia dikatakan berbeda. Artinya strain-nya mungkin ya. Apa saja perbedaannya dan tingkat keganasan? Waduh, keganasan dari satu dengan yang lain. Jadi gini, ini sampai sekarang Bapak, mohon maaf, WHO tidak melansir, tidak mengumumkan bahwa virus corona itu ada berbagai jenis atau ada berbagai strain. Tapi tidak menutup kemungkinan memang bisa terjadi begitu. Karena sifat virus itu kan bisa mutasi. Ya, bermutasi menjadi dia lebih berubah gitu ya. Jadi sampai sekarang belum ada rilis resmi dari WHO bahwa virus corona itu mempunyai berbagai strain. Tetapi memang hal itu dimungkinkan. Ya, demikian, Bu. Ya, Dok. Pak Edi Setiawan mungkin, Dr. Andi ya. Ya. Kalau pergi naik motor ke SPBU berjarak 1 km PP untuk beli BBM, apakah pulangnya harus ganti pakaian dan mandi? Kalau misalkan saya tinggal di daerah transmisi lokal pasti, Pak. Ya, jadi memang harus stay di rumah aja. Tapi kalau memang itu memang sangat terpaksa sekali, ya nggak ada masalah. Harus ganti pakaian ya dan mandi, nggak ada masalah. Harus itu, Pak. Prosedurnya memang seperti itu ya, Pak. Ya, gitu. Nggak apa-apa, Pak Edi. Cuma sabunnya jadi boros ya. Nggak apa-apa, lebih bagus. Ya. Mending hati-hati kalau saya. Ya. Oke. Ya. Baik, selanjutnya Pak Hadi Supeno. Berjemur sebelum jam 9 pagi, tadi ada beberapa petunjuk lain. Harusnya jam 10. Bagaimana yang seharusnya terbaik untuk daerah? Oh, tadi sudah ya? Tadi ya, sudah ya. Ya. Terus apa resikonya tadi di kulit itu? Terus Pak Subhan Basori, apa benar probiotik bisa menekan COVID? Beda, Pak ya. Probiotik itu lebih ke arah untuk bakteri ya. Nah, sedangkan COVID ini virus ya. Jadi ya nggak bisa, tapi jadi belum ada memang. Ya, nggak ada hukumannya, Pak. Ya. Selanjutnya, untuk meyakinkan apakah kita terjangkit COVID atau tidak, apakah ada mekanisme tes mandiri, swab? Oh, tadi sudah jawabnya sama dengan yang di atas, Dr. Andi. Itu prosedur ya? Jadi prosedurnya gampang, nanti menghubungi call center Yakes atau klinik setempat, nanti biar nanti petugas Yakes akan melakukan mekanisme selanjutnya bagaimana nanti. Terus apakah selanjutnya, Dok, dari Bu Maria Sawitri, apakah prosedurnya untuk setiap yang sakit sekarang harus rapid atau swab test? Karena saya mendengar kasus tanpa demam. Tanpa demam atau indikasi awal. Jadi untuk ini, kalau saya sendiri pribadi, kalau memang nggak ada faktor risiko, jadi anamnesa
yang penting anamnesa, apakah ada faktor risiko enggak. Jadi sangat penting kejujuran pasien ya. Terus kalau memang ada faktor risiko, saya sarankan untuk rapid test. Tapi kalau enggak, ya enggak. Ya, saya rasa sih hanya perlu untuk di rumah saja, karantina aja nggak ada masalah. Begitu Dok, gimana Dr. Hargo? Ya kalau tanpa demam, tapi kalau dia memang ternyata tadi ada kontak, ya. Iya. Ya. Kalau enggak, ya enggak. Tidak ada gejala sama sekali, ya. Terus tidak kontak, tidak ada riwayat kontak, ya. Perlu sebenarnya. Sebentar. Tadi dijelaskan berjemur, sudah ya tadi ya? Sudah. Yang pertanyaan herbal. Oh, ini yang datang dari luar kota ini. Apakah datang tersebut juga ikut di karantina? Iya. Tapi iya, Jawa Timur ini hampir semua zona merah ya. Jadi ya. Kalau datang dari zona merah harus berlaku prosedur seperti itu. Iya, prosedurnya. Terus yang kedua, pertanyaan berikutnya, herbal apa saja yang paling mungkin dapat menekan COVID? Oh, ini sama. Ya itu tadi aja buah sama sama dengan Dokter Andi tadi. Tidak ada obat yang. Iya. Terus keakuratan rapid test sejauh mana? Karena ada kasus seseorang dites rapid test buatan Cina. Oh iya, ini pernah saya lihat ini. Korea hasilnya negatif. Gimana Dok? Terima kasih. Wah, kalau untuk masalah alatnya saya nggak bisa komentari ya. Ini Pak Heri. Tapi kalau keakuratan saya nggak bisa komentari, tapi fungsinya memang hanya sekedar screening ya, bukan diagnosis tadi yang saya jelaskan ya. Untuk alatnya saya nggak bisa komentari terlalu jauh. Gimana Dr. Hargo? Ya, kalau mengenai jenis alat dengan hasil yang merek-merek Cina, saya tidak bisa berkomentar. Tetapi dari hasil itu, apapun hasilnya, ya kita ikutin prosedur penata laksanaan dan pencegahan sesuai dengan ini ya yang disarankan untuk Kemenkes. Ya. Terus ini dari Bapak Bambang Wiono, apa bisa benar-benar hilang atau tidak hilang tapi sudah ketemu vaksinnya COVID-19 sudah belum ada vaksinnya Ibu. Apakah bisa benar-benar hilang? Lah ya ini. Nanti saya sendiri nggak bisa menjawab ini. Apakah nanti sangat tergantung nanti prosesnya nanti ke depan kayak gimana. Nggak ada kepastian Bu untuk apakah virusnya ini kapan hilang atau enggak. Itu. Tapi yang bisa saya jawab ini belum ketemu vaksinnya sampai sekarang. Ya, vaksinnya belum ada. Maksudnya ini virusnya benar-benar hilang. Ini maksudnya gimana? Kalau seseorang terinfeksi atau gimana ya? Ya ini. Apakah yang saya tangkap ini pandemi ini ya maksudnya ya? Oh ya. Nggak ada yang bisa nyamin Bu. Ya. Kok Pak Bambang maksudnya. Terus dari Pak Yaya Sugihat, selamat pagi. Terapi COVID-19 dengan cara terapi plasma donor darah yang sudah sembuh dari COVID-19 hasil 2 kali berturut negatif, ada laki-laki dan perempuan yang belum melahirkan. Yang ingin saya tanyakan, kenapa perempuan yang sudah melahirkan dilarang untuk donor? Terima kasih atas penjelasan. Ya. Kenapa perempuan yang sudah melahirkan dilarang untuk menjadi donor? Mungkin hubungannya sama prosedur ini, Pak ya, prosedur waktu donor ya, Pak. Jadi apakah tensinya memenuhi semua, terus apakah punya riwayat penyakit yang tidak diperbolehkan untuk donor dan lain-lain. Saya rasa sih hubungannya dengan prosedur waktu donor sih, gitu. Gimana, Dr. Hargo, ada yang tambahi? Ya, saya kira begitu. Ya, tapi terapi konvalesen plasma ini juga mengikuti aturan yang benar-benar aturannya benar-benar strict, benar-benar berbagai macam persyaratannya itu banyak sekali. Prosedurnya ketat gitu ya? Ya, tidak semua orang bisa mendonor dan tidak setiap pasien COVID bisa didonor. Regulasinya amat sangat ketat. Ya. Terus selanjutnya, menurut informasi terbaru, eukaliptus dapat mengobati COVID-19. Apakah benar?
sampai sekarang belum ada itu obatnya yang definitif. Jadi, ya betul, Bapak Ibu mohon maaf untuk terapi definitif COVID sampai sekarang belum ada kepastian. Cuma beberapa pasien yang positif karena ini virus, itu memang obatnya diberikan antivirus. Ya, antivirus mungkin yang pernah diberikan pada saat sama dengan SARS dan MERS dulu. Jadi, virus corona ini cocok dengan antivirus yang mana dan itu belum bisa dipastikan. Iya. Jadi memang belum ada obat definitif. Jadi untuk eukaliptus ya belum. Nggak ada jurnalnya juga Pak ini. Nah ini pertanyaannya. Virus ini bukan makhluk hidup. Bagaimana cara menjaganya? Bapak Ibu, jadi virus adalah mikroorganisme, ya. Begitu juga dengan bakteri, ya. Jadi ya makhluk hidup, mikroorganisme dia, tetapi dengan mikroorganisme yang ukurannya sangat kecil-kecil sekali, lebih kecil daripada bakteri, ya. Ya dia mempunyai cara berkembang karena dia makhluk hidup, ya. Kalau virus cuman mungkin tidak sampai seperti sel, seperti bakteri ya, dia cuman rantai DNA, rantai RNA, begitu aja. Tapi dia mikroorganisme hidup, Ibu. Ya. Iya, berkembang biak. Mungkin namanya bukan berkembang biak ya, Dok. Replikasi ya. Ya, jadi replikasi. Ya, menggandakan diri nanti. Terus selanjutnya, Bu Sri Lestiorini. Dokter, untuk protokoler setelah pergi atau keluar rumah kecuali harus ganti semua pakaian bersih lainnya, apakah harus langsung mandi keramas? Nggak apa-apa Ibu, kalau memang ini nggak ada masalah, silakan saja, nggak ada masalah. Memang harus seperti itu, kalau memang dimungkinkan ya harus memang seperti itu, Bu. Prosedurnya memang seperti itu. Terus tambahan, walau pakaian yang dikenakan berhijab, iya, tetap, Bu. Tetap sama. Begitu ya, Dok? Ada tambahan? Ya. Ya. Terus pertanyaan berikutnya, Pak Budiman. Apakah orang yang memiliki riwayat asma lebih berisiko tertular virus corona? Mohon penjelasan. Wah. Jadi bisa Pak, memang risikonya lebih tinggi, ya. Jadi itu masuk nanti orang dengan penyakit komorbid ya, atau penyakit penyerta. Bisa apapun, asma, hipertensi, jantung, atau penyakit riwayat diabetes, nah, itu bisa memperberat keadaannya nanti Pak. Mungkin Pak ini Dr. Hargo bisa nambahin? Ya, yang asma, bukan juga ya penyakit paru obstruktif itu merupakan komorbid dari virus. Karena dengan kondisi paru yang demikian, yang asma itu kan biasanya artinya berbeda dengan orang yang sehat ya. Hanya di bentukan parunya biasanya juga sudah mulai memanjang. Jadi, kalau misalkan virus itu masuk, memang menjadi bagian komorbid yang bisa memperparah kondisi paru. Ya, maksudnya bisa dibayangkan kalau misalkan ada orang dengan asma lalu kena confirm COVID, terkena pneumonia, maka resiko mortalitasnya lebih tinggi atau kematiannya lebih tinggi, Pak Budiman. Itu maksudnya. Terus sudah ya, nggak ada lagi ya ini. Di Q&A udah semua berarti ya Dok ya? Yang chat sudah ini. Oke, ini sebenarnya di raise hand itu masih banyak Dok. Mungkin bisa mulai dipanggil lagi yang raise hand. Ya, silakan Pak Ngadisan Atmoko ya. Monggo Pak Ngadisan mungkin. Hilang. Halo? Ya, Pak Ngadisan. Hilang ya. Loh, halo? Monggo Pak. Ngadisan?
Kayaknya suara azan, Dok, itu yang keluar. Mungkin next bisa, Dok. Siapa lagi? Selanjutnya mungkin Pak Ande Yahya. Halo Pak Ande, Pak Safrizal. Selamat siang, Dok. Ya, selamat siang Pak. Dengan Safrizal, Dok. Ini saya mau konfirmasi ya, minta penjelasannya. Jadi awalnya tadi saya lihat di slide yang dokter tampilkan. Maaf, dengan Pak siapa ini tadi? Safrizal. Oh siap, G. Pak. Jadi awal-awalnya tadi dikatakan bahwa yang berstatus ODP, PDP dan OTG jangan didiskriminasi. Kemudian di akhir-akhir ada lagi itu yang ODP, OTG dan PDP itu harus diisolasi atau dikarantina. Saya agak kurang jelas maksudnya gimana karena kayak bertolak belakang jadinya. Kemudian yang kedua mungkin saya semacam kasus saja. Ada yang sudah katakanlah sudah suspek corona, kemudian tentu keluarga terdekatnya yang sama-sama satu rumah ya, itu mungkin PDP atau PDP ya. Sementara yang PDP ini isolasi diri, masih kemana-mana. Gimana dengan orang yang kontak dengan ODP, PDP dari keluarga yang sudah positif nih? Terima kasih, mungkin dua itu aja dari saya. Terima kasih, Besar. Halo? Ya, Pak. Jadi untuk yang kedua tadi ya. Jadi bagaimana untuk keluarganya selanjutnya yang masih berkeliaran gitu ya, Pak? Iya. Gitu ya. Iya. Jadi saya rasa tidak boleh, Pak, sebenarnya, Pak. Jadi memang kadang susah ya masyarakat kita ini. Jadi kalau memang sudah terkonfirmasi positif namun gejalanya ringan dan petunjuk dari tenaga medis atau dokter disuruh isolasi di rumah, berarti memang orang-orang yang kontak erat yang pertama itu harus diperiksakan dulu. Kalau memang sudah diperiksakan positif atau reaktif, misalkan dengan rapid test, reaktif atau non reaktif, artinya tetap harus di karantina semua, Pak. Karantina ya, bukan isolasi. Kalau yang sudah positif memang harus isolasi, Pak. Begitu, harusnya memang nggak boleh keluar, Pak. Artinya seperti itu. Maksud saya bagi bagi masyarakat yang lain ya yang kebetulan kontak dengan ini yang keluarga itu, gimana? Nah, ya itu makanya itu ada fungsinya di tracing itu, Pak. Artinya dilacak mereka ini sudah ketemu dengan siapa saja, maka orang yang ketemu tadi juga harus ditanyai. Jadi memang harus dikejar terus sampai di mana itu, Pak. Begitu, Pak. Ya, terima kasih. Nah, terus untuk yang kontradiksi tadi antara ODP, OTG, dan PDP, mungkin Dokter Hargo ada jawaban, Dok? Ini gimana maksudnya kontra? Ini kan tadi kan himbauannya tidak boleh dikucilkan, Dok. Tapi kenyataannya untuk pasien OTG atau PDP harus diisolasi. Nah, itu kan kontradiksi. Dia menanyakan begitu. Kan ada himbauan tadi. Iya, dalam bukan pengertiannya. Ya. Pengertiannya di apa istilahnya pengertiannya di isolasi itu masyarakat tetap membantu. Artinya kan ini di beberapa istilahnya di kampung itu beberapa petugas RT RW itu pada pasien-pasien yang diisolasi di rumah juga itu bahkan memberikan makanan, memberikan itu seperti itu. Maksudnya tetap support. Ya tetap harus dalam isolasi di rumah, isolasi mandiri di rumah supaya penyakitnya tidak kemana-mana, ya. Ternyata memang dia positif, ya. Kalau ODP, PDP pun juga harus, ya. Bukan berarti terus isolasi kontradiktif dengan tadi dikucilkan. Enggak demikian ya. Ya, Bapak ya. Ya, terima kasih, Dok. Ya. Nah, ini di layar ini sudah keluar mungkin kayak polling, mungkin para peserta bisa ini mengisikan
untuk materi webinar ini kayak gimana penilaiannya, mohon diisi ya. Terus saya lanjutkan lagi, Dok. Pak Sukiman. Ya. Silakan Pak Sukiman. Halo, Pak Sukiman unmute ya. Pak dengan Juliana Hutagalung, silakan. Halo, Pak. Halo, dengan siapa ini? Dengan Sukiman, Pak. Oh iya, silakan Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, silakan Pak. Pak, kami kan kalau pas absen pagi, ya, ada informasi di zona merah gitu, Pak ya. Ya. Nah, cuman kita juga nggak tahu apakah di sekitar kami itu yang terkena COVID itu di wilayah mana gitu, Pak. Nah, jadi prosedur apa yang harus kita lakukan untuk keluarga kita gitu, Pak ya, sehingga kami bisa ibaratnya di rumah itu merasa aman gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Itu yang perlu kami ketahui. Tinggal di mana, Pak? Kenapa, Pak? Pak Sukiman tinggal di mana? Saya di wilayah Kabupaten Bekasi, Pak. Oh, di Bekasi. Nah, kalau kecamatannya di daerah Tambun Selatan, Pak. Jadi artinya yang ditanyakan ini Pak ya, apa yang harus dilakukan selama di rumah gitu Pak ya? Atau? Iya Pak. Oh, ya. Jadi kalau boleh ini saya menjawab satu, terapkan ini Pak protokol kesehatan Pak. Jadi tetap harus ada masker, cuci tangan yang paling penting cuci tangan. Terus kalau di rumah ini ya rajin dibersihkan dengan disinfektan Pak. Jadi mungkin rajin dipel seperti itu Pak, dibersihkan kamar-kamarnya. Kalau untuk keluar rumah, kalau tidak penting sebaiknya dihindari Pak Sukiman. Tapi kalau memang sangat penting, jangan sampai mengajak anggota keluarga lain Pak. Lebih baik Pak Sukiman sendiri atau salah satu saja yang keluar tetap mengenakan masker dan harus protokol ini kesehatan ya, cuci tangan itu Pak. Yang paling penting itu. Ada yang tambahkan Dr. Argo mungkin? Maksudnya Bapak itu tadi mungkin ingin tahu di daerahnya itu informasi pasien COVID gitu itu tadi ya? Ya mungkin juga seperti itu Pak, karena kan kita kan selama ini cuman tahu kalau pas absen itu kita masuk di zona merah gitu ya. Tapi kita nggak tahu orang di mana sih di sekitar kita yang terkena COVID gitu Pak. Ya, nanti mungkin kalau di Jawa Timur itu di Surabaya itu ada Bapak, jadi ada aplikasi yang kita bisa mengetahui kira-kira pasien itu di mana ya, pasien yang positif itu ada aplikasinya. Kalau di Bekasi mungkin teman-teman yang di Jakarta di Yakas mungkin bisa ngasih informasi nanti. Cuman begini Bapak, mungkin kalau begitu ada sisi plus minusnya ya. Ketika Bapak tahu, ya memang satu sisi bisa menjaga-jaga ya, berjaga-jaga. Tetapi sisi lain jadi nanti malah jadi ketakutan begitu ya. Kira-kira gimana? Justru karena itu Pak. Kalau dengan hal itu menjadi hal yang ya enggak apa-apa sebenarnya. Mungkin ada Bapak aplikasinya di Jakarta dan Bekasi mungkin. Kami sendiri sebenarnya di Bekasi juga dari kabupaten itu aplikasinya ada gitu Pak ya. Untuk memantau. Cuman kita juga kalau di aplikasi tersebut nggak disebutkan wilayah secara detail gitu. Jadi ya cuman sudah. mungkin skupnya kecamatan atau kelurahan gitu aja Pak. Padahal kan kalau pun satu kelurahan pun wilayahnya pun sangat luas gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya sudahlah Pak, itu kan informasi di Bekasi ada misalkan sudah cukup. Yang penting diterapkan pola hidup bersih dan sehatnya, selalu pakai masker. Tadi Dokter Andi bilang ya selalu cuci tangan. Kalau dari mana? Dari bepergian. Sedapat mungkin tidak pergi keluar sih kalau tidak hal-hal yang
khusus yang emergensi harus keluar gitu ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. J, Pak Firman. Itu nggih, Pak Firman. Cukup, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Ya. Selanjutnya ini Bu Juliana. Bu Juliana Utagalung. Silakan, Bu Juliana. Halo, Bu Juliana. Ya, Bu Juliana. Oh ini beliaunya juga ngetik dok. Pagi dokter, saya Juliana Utagalung, pensiunan Telkom Tangerang, punya penyakit asma, alergi dan flu. Oh, sama tadi ya. Karena saya rajin mix jus dan berjemur dan olahraga, namun saat ini situasinya COVID-19, bagaimana untuk diriku agar lebih aman dari COVID-19? Terima kasih. Mungkin yang pertama tetap dilanjutkan aja Bu, rutinitasnya jus boleh, tetap berjemur, olahraga, itu tetap saja nggak ada masalah. Tapi tetap ini ya, kalau memang tadi protokolernya, kalau nggak penting nggak usah keluar Bu, keluar rumah, terus terapkan protokol kesehatan tadi, tangan, pakai masker, rajin dibersihkan untuk rumahnya. Terus berdoa. Gimana Dr. Argo, ada tambahan? Halo? Ya, Dok. Ini Dok, pertanyaannya beliaunya punya asma, terus punya kebiasaan minum jus, berjemur dan olahraga. Nah, karena situasinya sekarang COVID, bagaimana agar lebih aman dari COVID? Itu sih. Tadi saya jawab agar tetap diteruskan aja. Iya, minum jus dan berolahraganya kan masih tetap bisa ya. Tetap, iya Dok. Nah, tapi tetap ini ya Dok ya, kewaspadaan ya. Artinya ya. Protokol kesehatan tetap harus ada. Iya Bu Juliana. Diteruskan enggak apa-apa. Ya. Sudah sesuai dengan pencegahan COVID juga hal-hal yang dilakukan itu. Ya, Dokter rasa sudah. Sekarang Pak Kusnadi. Silakan Pak Kusnadi. Halo, Pak Kusnadi, silakan. Halo, Pak Kusnadi. Oke, Bu Ande Yahya, silakan. Halo, Pak Kusnadi mungkin yang lainnya, Pak Kusnadi. Halo. Halo. Iya, dengan Pak siapa ini? Kusnaidi, Dok. Oh ya, Pak Kusnaidi ya. Ya Dok, makasih. Ya, ya silakan Pak. Iya Dok, nih makasih ya. Yang ingin saya tanyakan Dok. Iya. Ini saya contoh ya, anak saya itu kan pernah berkunjung 2 minggu yang lalu ke tempat saya, ke rumah ke Bandung. Nah, dia dari hasil pemeriksaan itu ada 2 poin, dua-duanya masuk, ada yang reaktif dan disarankan rujuk untuk melakukan tes PCR dan melakukan isolasi mandiri. Kemudian yang keduanya juga disebutkan non-reaktif. Jadi 2 poin itu dua-duanya ada muncul Dok. Ya, pertanyaannya itu hanya di sini perilaku hidup bersih dan sehat, social distancing. Nah, kan dia kebetulan ngejemput anaknya saya di sini di Bandung. Ya. Nah, saya di Bekasi, dinas di rumah sakit. Nah ini apakah setelah 2 minggu ini, alhamdulillah sih nggak ada reaksi apa-apa pada saya maupun kepada istri saya. Apakah ini saya juga harus tetap periksa atau gimana Dok? Terima kasih. Bapak mohon konfirmasi, maksudnya tes yang reaktif ada yang non reaktif gimana maksudnya ya? Nah, yang kan anak saya periksa di rapid test di rumah sakit Santa Carolus. Ya. Periksanya itu tanggal 27 bulan 4. Ya hasilnya yang ada 2 poin, 1 reaktif, disarankan rujuk untuk melakukan tes PCR dan lakukan isolasi mandiri. Terus kemudian yang baris keduanya disebutkan non reaktif, disarankan ulang tes antibodi COVID.
Loh, itu dalam satu kali pemeriksaan atau 2, Pak? Satu kali, Pak. Dua-duanya disantumkan. Oh, mungkin maksudnya gini loh, Pak. Itu kan ada IgG sama IgM. Ya. Ya, mungkin IgG-nya yang reaktif, IgM-nya reaktif, IgG-nya non-reaktif, jadi tidak muncul garisnya. Mungkin begitu ya? Nah, nggak ada, Dok. Di sini hasilnya dua baris itu hanya antibody aja. Iya, maksudnya begitu. Iya. Jadi kalaupun muncul salah satu, Pak, itu tetap reaktif biasanya. Iya. IgG-nya ataupun IgM-nya. Kan ada alat itu yang memang normal, IgM, IgG. Ada alat yang normal ya C, tetapi terus cuma satu tok, itu ada juga, tergantung alatnya. Ya. Gini Pak, memang kalau itu reaktif ya, itu kalau kita ngikutin prosedur dari Kemenkes, ya tindakan selanjutnya memang harus swab PCR, harus swab. Ya. Sambil menunggu hasil swabnya itu tetap dilakukan isolasi mandiri, gitu. Ya, Dok. Maksudnya terus ada keluarga yang kontak juga dengan dia ya? Ya kan dia ke Bandung jemput anaknya. Oh. Kan dia kontak ya dengan saya. Tapi itu 2 minggu yang lalu. Ya alhamdulillah sih saya dengan istri saya sampai sekarang nggak ada merasakan apa-apa. Oh, berarti Bapak sudah lewat 2 minggu ya? Sudah lewat, Dok. Oh, mudah-mudahan enggak apa-apa. Bisa dikatakan aman ya, Dok? Mudah-mudahan aman, Pak, 2 minggu. Mudah-mudahan aman. Cuman kita harus tetap waspada, ya. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama, Pak Gus. Bapak Ibu, reminder lagi untuk mengisi pollingnya tadi untuk feedback kami di sini. Oke, lanjut lagi. Ini ada Pak Andi Yahya. Silakan Pak Andi Yahya. Halo, Pak Andi Yahya. Atau Pak Heri saja ini? Halo, oh ya ada Pak Andi Yahya. Silakan Pak Andi Yahya. Assalamualaikum, Dok. Iya, dengan Pak Andi Yahya ya. Ya, saya sudah mendengar tadi tentang masalah pembiakan ini, Dok. COVID ini gitu ya. Tapi tadi udah dijelaskan sama dokter. Sehingga mungkin saya udah. Halo? Ya, silakan Pak. Silakan. Saya rasanya udah cukup. Cuman yang saya inikan aja. Sementara sekarang kalau COVID ini katanya kan itu bisa masuknya melalui lendir mata, lendir hidung atau mungkin mulut ketika masukan itu. Nah, sekarang yang banyak itu kan hanya ditutup mulut sama hidung aja. Nah kalau matanya gimana kalau nggak pakai kacamata misalnya? Sekarang banyak yang nggak pakai kacamata gitu, Dok. Itu aja mungkin. Kasih. Iya. Iya Bapak, bisa melalui 3 hal itu. Memang kan ya sebenarnya sih kalau mau pakai kacamata yang Google itu lebih bagus ya. Sudah dijual banyak dan harganya sudah murah itu sebenarnya. Ya, pokoknya diantisipasi, misalkan istilahnya kalau misalkan pegang-pegang apa dari tangan atau ini ya ke wajah yang ke mulut, ke mata, ke hidung itu sedapat mungkin dihindari kecuali setelah cuci bersih baru. Karena begini Bapak, kalau hidung kan memang langsung ke saluran nafas ya. Borokan pun juga begitu. Mata pun melalui mukosa, melalui mata itu juga ada saluran yang menujunya ke hidung. Jadi itu berhubungan mata, hidung, sama tenggorokan itu semua berhubungan. Ya, jadi semuanya bisa virus itu masuk ke melalui bagian-bagian itu. Ya, itu ya Pak Ande ya. Ya, makasih Dok. Ya. Ada lagi Pak Heri ya. Silakan Pak Heri. Siapa namanya? Silakan Pak. Halo. Halo, selamat siang Dok. Iya. Silakan Pak Heri. Pak Heri ini ya. Iya Pak, Dok. Oke. Selamat siang Dok. Ya silakan. Ya siang Bapak. Bapak. Dok, saya mau tanya mengenai ini Dok, herd immunity Dok.
itu herd immunity itu seperti apa dan bagaimana. Lalu yang kedua, Pak, bisa diulangi tentang apa? Tentang ini, herd immunity. Oh, ya. Atau yang disebut juga biasanya self immunity itu ya, Dok. Ya. Nah, itu keterangannya seperti apa. Terus yang kedua, apa yang kita lakukan, Dok, kalau kita menerima kerabat dari luar kota di rumah kita gitu, Dok. Ya, sementara itu aja, Dok. Terima kasih. Ya, Pak Heri, boleh saya jawab duluan dari Dok ya? Ya, monggo. Mungkin yang bisa saya jawab poin 2 ya. Apa yang kita lakukan waktu ada kerabat? Jadi yang pertama, kerabatnya itu dari negara atau daerah yang sudah ada red zone atau transmisi lokal enggak. Kalau memang ada seperti itu, ya kita pakai protokol yang tadi, prosedurnya ya harus karantina 14 hari. Harus seperti itu, Pak Heri. Jadi nggak bisa kita langsung masukkan ke rumah, itu lebih baik dihindari seperti itu, lebih baik harus di karantina di tempat di rumah sendiri gitu, Pak. Jangan satu rumah dengan kita. Oke, terus untuk herd immunity ini menurut saya ya lebih baik jangan diterapkan ini ya. Herd immunity artinya kita membiarkan virus itu masuk ke diri kita sendiri, terus kita berharap pada daya tahan tubuh kita sendiri. Kalau itu diterapkan di masyarakat, ya kalau memang keadaannya sama ya nggak apa-apa daya tahan tubuhnya, Pak Heri. Tapi kalau keadaan daya tahan tubuhnya berbeda-beda, itu nanti yang ditakutkan angka mortalitasnya tinggi, Pak. Begitu. Mungkin Dr. Argo ada perbedaan lain dengan saya mungkin. Jadi gini, kalau masalah imunitas itu dalam tubuh kita itu sebenarnya ada imunitas yang memang menjadi bawaan ya, bawaan dari tubuh kita itu sifatnya non spesifik ya. Terus ada juga imunitas yang didapat ya, jadi itu sifatnya spesifik. Yang bawaan itu biasanya ya mulai dari kulit, dari rambut-rambut getar yang ada di tubuh kita, silia-silia getar yang di tenggorokan, di paru-paru, itu memang bawaan dari kita. Kalau yang didapat itu biasanya ketika kita yang bekerja adalah lebih ke seperti fungsi daripada darah putih ya Bapak ya, Bapak mungkin tahu. Jadi fungsi dari limfosit, monosit, neutrofil itu didapat. Jadi virus memang biasanya adalah self-limited disease ya. Jadi self-limited disease adalah suatu penyakit yang sebenarnya dengan kondisi imun yang baik ya bisa sembuh sendiri gitu ya. Itu tergantung memang daya tahan tubuh masing-masing. Jadi imunitas yang didapat itu tadi bekerja melalui itu tadi ya darah putih, terutama kalau saya mungkin bisa jelaskan sedikit. Jadi pada saat awal virus atau bakteri masuk itu akan dilawan oleh fungsi imun kita, khususnya yang darah-darah putih ini ya, neutrofil, kemudian sampai pada limfosit. Makanya kenapa orang-orang yang kemungkinan terjangkit virus COVID itu diperiksakan terutama darah putihnya, terutama juga limfositnya, karena di situ kita tahu seberapa parah dampaknya terhadap kondisi kita. Jadi melalui proses limfosit yang melawan itu, jadi nanti ke depan akan timbul antibodi melalui limfosit itu. Limfosit juga ada macam-macam, ya, ada limfosit T dan sebagainya, mempunyai fungsi dengan yang berbagai macam cara untuk melawan, membunuh virus itu tadi. Ketika virus itu tadi sudah berhasil dilawan, akan timbul memori. Seperti limfosit kita itu mencatat bahwa dengan terhadap virus corona ini, kita sudah timbul memori. Jadi timbul antibodi, timbul imunitas. Ketika suatu saat ada virus yang sama, tubuh akan dengan mudah akan melawan. Seperti itu. Kecuali kalau misalkan virus itu ada berbagai strain. Nah, tadi saya bilang kalau imunitas yang didapat itu spesifik, khusus untuk terhadap satu penyakit, terhadap satu strain. Ya, bisa saja kalau misalkan strainnya berbeda, lah
itu timbul proses imunitas, kembali prosesnya. Gitu ya Pak Henry? Mungkin. Iya, baik. Terima kasih dok. Ya. Terima kasih Pak Heri. Mengingatkan kembali untuk mengisi pollingnya Bapak Ibu untuk feedback kami di sini. Jadi mohon segera diisi. Gitu. Kemarin kita Gitu. 15 ya. Oh, tinggal. Gitu. Oh, bukan. Sing gitu. Ini saya lihat kok sudah nggak ada yang dari partisipan, nggak ada dari. Mohon untuk diisi, saya ingatkan kembali Bapak Ibu untuk feedback kami. Kalau udah beres, udah bisa ditutup, Dok. Dokter Andi dan Dokter Hargo sudah bisa di-close webinar kali ini. Lumayan lama, kita 2 jam hari ini. Yang kita janjikan hanya sejam, tapi 2 jam karena bukan cukup lagi, ini sangat banyak pertanyaan yang masuk. Jadi silakan, Dok. Ya. Summary dan penutupnya mungkin, terima kasih. Iya, dari saya sih gini ya, prinsipnya kita meningkatkan kewaspadaan tetap, tapi jangan panik, itu satu. Terus yang kedua, tetap terapkan protokol atau prosedur kesehatan di rumah kita sendiri. Satu tadi, kita harus rajin-rajin cuci tangan, kita tetap tinggal di rumah, jangan kemana-mana, terus rajin-rajin dibersihkan rumahnya juga. Jadi kalau perlu pakai desinfektan tertentu. Saya rasa sih itu aja sih untuk pencegahan COVID ini. Dokter Argo ada tambahan untuk penutupan ini, Dok? Oh ya, terima kasih sudah bergabung. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf, pesertanya ini semua dari Yakes ya? Enggak, saya kurang paham, Dok. Ya, insya Allah dari Yakes, Dok. Kita sebar ke karyawan dan ke pensiunan. Pensiunan? Ya. Oh iya. Nasional. Mungkin saran kalau ada keluhan atau apapun yang berhubungan dengan kesehatan, khususnya pada pandemi ini, menghubungi call center terdekat untuk Yakes. Ya. Oh iya, Dok, mungkin diminimalkan untuk kontak, kalau memang tidak perlu sekali, dengan kontak ke klinik, kalau memang... Oh iya, itu semua klinik sudah menerapkan kok. Oh siap, Dok. Saya rasa itu aja dulu. Gimana, Dok? Sudah ya? Sudah, saya kira cukup. Saya kembalikan ke Mbak Ami. Ya, saya kembalikan ke Mbak Ami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Dokter Hargo dan Dokter Andi untuk waktunya. Semoga bermanfaat yang diberikan kepada pelanggan kita. Bapak Ibu, terima kasih. Maka sesi webinar ini akan ditutup.